Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Tasrif isi halaman 55. Dah ketemu dek tambihun. Ya. Tambihun. Ini satu pemberitahuan. Hadza tambihun. Nabbaha yunabbihu tambih. Taqsimul fi'li ila muta'addin wa lazimin. Pembagian fi'il kepada muta'addi dan lazim. Jadi fi'il tergantung tinjauannya. Kalau dilihat hurufnya nanti ada fi'il yang 3 huruf, ada yang fi'il yang 4 huruf, ada yang fi'il yang 5 huruf kan? Dibagi lagi. Ditinjau kepada muta'addi apa enggak, dibagi lagi, dibagi 2. Banyak tinjauannya. Ditinjau apa dia ma'ruf, apa dia majhul, bisa juga dibagi. Ya. Ditinjau dari dia merafakkan fa'il apa menasab, merafakkan khobar, bisa juga dibagi kan? Banyak bagi. Ini dibagi dulu kepada muta'addi dan lazim. Kita lihat nanti apa muta'addi. Taksimul fi'li ila muta'addin wa lazimin. Pembagian fi'il kepada muta'addi dan lazim. Al fi'lu imma muta'addin wa imma ghairu muta'addin, nanti ke bawah. Bermula fi'il ada kala itu muta'addi wa imma ghairu muta'addin, ke bawah kan? Linia kedua kan? Dan ada kala tidak muta'addi. Fi'il dibagi 2, ada kala muta'addi, ada kala tidak muta'addi. Fi'il kata kerja. Wa huwa alladhi yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bih. Wa huwa, dan dianya fi'il muta'addi, huwa kembali ke fi'il muta'addi, dan dianya muta'addi itu alladhi, fi'il yata'adda, yang melewati ianya alladhi, yang melewati ianya fi'il dari fa'il kepada maf'ul bih. Fi'il muta'addi, fi'il yang melewati dari si fa'il kepada maf'ul bih. Fi'il yang ada fa'il ada maf'ul bih, itu fi'il muta'addi. Kaqaulika, seperti ucapanmu darabtu Zaidan, aku pukul akan si Zaid. Fi'il yang mana? Bukan darabtu. Fi'il yang mana? Daraba fi'il. Fa'ilnya? Maf'ulnya? Zaidan. Nah itu, ya kan? Melampaui dari si fa'il ke maf'ul, bukan si fa'il doang. Saya pukul si Zaid, ya kan? Ada yang dipukul. Nah, itu namanya fi'il muta'addi. Nah, itu doang. Nah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, namanya fi'il muta'addi. Wa yusamma aidan waqi'an wa mujawizan. Wa yusamma, dan dinamakan akan dianya muta'addi pula juga maksudnya. Wa yusamma, dinamakan akan dianya muta'addi juga akan waqi'an. Fi'il waqi'. Arti waqi' jatuh. Jatuh. Terjadi perbuatan si fa'il ke si maf'ul bih. Atau mujawizan. Boleh juga dinamakan mujawizan. Di mujawizan melewati dari si fa'il ke maf'ul. Maf'ul bih enggak boleh maf'ul yang lain. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, baru disebut fi'il muta'addi. Kalau ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada hal, ada masdar, ada maf'ul fi, ada maf'ul min ajli kemarin, ada maf'ul ma'a, itu enggak disebut fi'il muta'addi. Paham kan? Apa arti fi'il muta'addi? Fi'il yang ada bersifat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, ya udah gitu doang. Fi'il muta'addi, fi'il yang ada fa'il, ada maf'ul bih ya. Oke. Maksudnya begini, maksud ada maf'ul bih. Biar paham. Makna fi'il tersebut belum sempurna. Kalau belum ada maf'ul bih, belum bisa dipahami. Contoh, si Zaid memukul. Kan kita belum paham. Harus nanya dulu kan? Apa yang dipukul kan? Nah, itu maf'ul bih. Itu maksudnya. Paham enggak? Jadi fi'il muta'addi itu baru sempurna maknanya, ada fa'il, ada maf'ul bih. Fi'il muta'addi juga disebut fi'il waqi' atau fi'il mujawiz. Itu penting istilah. Sebelum kita ngaji kitab yang panjang dikit. Dah. Lanjut dulu. Wa imma ghairu muta'addin. Dan ada kala itu tidak muta'addi. Kalau tidak muta'addi langsung kita paham berarti. Enggak ada maf'ul bih-nya. Fi'il fa'il doang udah sempurna. Kita udah paham kan? Itu namanya fi'il ghairu muta'addi. Oke, ghairu muta'addi. Wa huwa alladzi lam yatajawazil fa'ila ila maf'uli bih.
bahwa dianya fi'il yang tidak muta'addi itu alladzi. Itu fi'il yatajawaz, lam yatajawaz yang tidak melewati ianya fi'il akan si fa'il kepada maf'ul bih. Jadi perbuatan si fa'il enggak menimpa si maf'ul bih, cukup sama si fa'il doang. Itu namanya fi'il tidak muta'addi. Contoh, kaulika seperti ucapanmu hasuna Zaidun. Gantenglah si Zaid. Udah selesai. Kan nggak perlu ditanya lagi. Ganteng kemana? Nggak perlu kan? Kita udah paham. Hasuna Zaidun. Gantenglah si Zaid. Udah. Wa yusamma aydan laziman wa ghaira waqi'. Dinamakan akan dianya fi'il yang tidak muta'addi. Naib fa'il yusamma kembali ke ghairu muta'addid. Wa yusamma dinamakan akan dianya fi'il yang tidak muta'addi pula akan laziman wa ghaira waqi'. Fi'il lazim atau fi'il ghaira waqi'. Udah paham kan? Fi'il tidak muta'addi namanya fi'il lazim atau fi'il ghaira waqi'. Ada fi'il, ada fa'il, ada hal. Fi'il apa? Fi'il lazim. Yang penting fi'il fa'il udah sempurna maknanya baru disebut fi'il lazim. Walaupun ada hal sesudahnya, ada maf'ul ma'a, ada maf'ul min ajlih enggak apa-apa. Yang penting fi'il fa'il udah fi'il fa'il dinamakan fi'il lazim. Nah, kan? Kalau fi'il fa'il ada maf'ul, fi'il muta'addi. Dah. Paham sampai sini? Tambihun kalimatnya apa? Judul banget tambihun. Tuh, asda. Madinya? Nabbaha. Taksim? Sama. Madinya? Qassama. Qassimu. Oke, nanti kita lihat. Lanjut dulu. Dah. Lanjut. Oke. Wa ta'diyatuhu fi sulasiyil mujarradi bi tad'ifil aini. Dan bermula memuta'adikannya fi'il. Hu itu kembali ke fi'il lazim. Wa ta'diyatuhu dan bermula memuta'adikannya fi'il lazim fi sulasil mujarradi pada sulasi yang mujarrad itu bi tad'ifil aini dengan diganda-gandakan in wa bil hamdati dan dengan hamdah. Paham ini maksudnya? Wa ta'diyatu dan memuta'adikannya fi'il fi sulasil mujarradi pada fi'il yang sulasi mujarrad itu bitat'ifil ain dengan diganda-gandakannya. Ada fi'il lazim. Fi'il lazim 3 huruf, sulasi mujarrad. Fi'il lazim 3 huruf. Fi'il lazim. Kita pengen menjadikan dia, merubah dia jadi muta'addi. Caranya kita dobelkan in-nya. Kita dobelkan in-nya. Kalau hasuna tadi jadi hasana. Bukan hasuna. Enggak ada hasuna. Fa'ala. Maksud didobelkan in, kita bawa ke wazan fa'ala. Oke? Hasuna jadi hasana. Faraha jadi nah, itu jadi muta'addi. Oke? Nah, atau wabil hamdati dengan ditambah hamdah. Maksud dengan ditambah hamdah kita bawa ke wazan af'ala. Oke? Dari hasuna jadi ahsana, af'ala. Nah, itu. Jadi muta'addi. Contoh. Perhatikan, Dik. Farrahtu Zaidan. Aku menggembirakan akan si Zaid. Aku membuat gembira akan si Zaid. Ya kan? Muta'addi kan? Kalau faraha Zaidun? Enggak, kalau faraha Zaidun artinya gimana? Bergembira. Bergembiralah si Zaid. Ya kan? Enggak muta'addi lazim. Faraha Zaidun, bergembiralah si Zaid. Atau farahtu, aku bergembira. Kalau farahtu, aku membuat gembira orang lain. Harus ada maf'ulnya. Paham ya? Farahtu Zaidan. Wa ajlastuhu. Aku mendudukkan akan si Zaid. Si Zaid berdiri. Kita dudukkan. Ajlastu. Kalau jalasa Zaidun, duduklah si Zaid. Duduk sendiri. Lazim kan? Jalasa Zaidun. Kalau muta'addi ajlasa. Ajlasa Zaidun amran. Mendudukkan oleh si Zaid akan. Nah itu ajlastu. Karena ditambah hamzah jadi muta'addi. Fi'il 3 huruf. Kalau kita mau robah, fi'il lazim 3 huruf. Mau kita robah jadi muta'addi, caranya bagaimana? Tambahin maf'ul. Terus ganti. Mana boleh ditambah maf'ul orang fi'il lazim?
Ini. Fi'il lazim 3 huruf. Ada fi'il 3 huruf lazim. Kita Wazan. pengen merubah dia jadi muta'adi. Caranya bagaimana? Ganti wazan. Ganti wazan. Pertama wazan fa'ala. Yang kedua wazan af'ala. Udah. Nah, itu kalau fi'il 3 huruf. Kalau fi'il 4 huruf bagaimana? Nah, ini. Wa biharfil jarri fil kulli. Dan dengan menambahkan huruf jar pada tiap-tiap. Maksud tiap-tiap begini. Ada fi'il lazim. Bisa 3 huruf, bisa 4 huruf, terserah. Ada fi'il lazim 3 huruf lebih. Ya kan? Pengen kita jadikan muta'adi, pakai huruf jar juga boleh. Kalau pakai huruf jar nggak ada kecuali. Fi'il madhi 4 huruf boleh, 5 huruf boleh. Kalau pengen kita jadikan muta'adi, kita tambah huruf jar di maf'ulnya. Contoh. Nahu zahabtu bi Zaidin. Tadi kan zahaba Zaidun, pergilah si Zaid. Kita mau bilang saya pergi bersama si Zaid. Zahabtu bi Zaidin. Aku pergi dengan si Zaid. Enggak boleh zahabtu Zaidan. Enggak boleh zahabtu. Aku pergi akan si Zaid. Bagaimana aku pergi akan si Zaid? Ya kan? Karena zahaba lazim. Enggak boleh maf'ul Zaidan, tapi tambah huruf jar jadi bi Zaidin boleh. Jadi bi Zaidin ini i'rabnya tetap bi huruf jar Zaidin majrur, tapi pada makna maf'ul. Pada makna seperti maf'ul, aku pergi bersama si Zaid. Wan talaqtu bihi. Intalaqa, fi'il madhi 5 huruf. Intalaqa. Lazim dia. Kalau kita pengen memuta'adikan tambah bi. Intalaqtu bihi. Aku pergi dengannya. Atau intalaqtu bi Zaidin. Aku pergi dengan si Zaid. Paham kan? Nah. Itu penting banget. Kemudian, ada kemudian fi'il 3 huruf. Ini tambahan, nggak ada di sini. Fi'il 3 huruf muta'adi. Fi'il 3 huruf muta'adi. Daraba misalkan. Kalau muta'adi. Daraba Zaidun Amran. Kalau kita tambah wazan, kita rubah wazannya jadi daraba. Yang muta'adi ke 1 maf'ul jadi muta'adi ke 2 maf'ul. Gitu kan? Ya. Fi'ilnya muta'adi 1 maf'ul. Kemudian kita bawa ke wazan fa'ala. Jadi perlu kedua maf'ul. Gitu. Begitu juga fi'ilnya daraba. Muta'adi ke 1 maf'ul. Kita bawa ke wazan adraba kan? Af'ala. Jadi muta'adi 2 maf'ul. Dan seterusnya nanti. Oke. Lanjut. Dah, ini contoh tasrif. Ini yang penting nih. Jangan sampai nggak bisa tasrif. Kalau nggak bisa tasrif, kita baca Quran. Kagak ngerti. Faslun. Satu pasal. Fi amsilati tasrifi hadal af'al. Faslun ini satu pasal. Fi amsilati pada contoh-contoh. Kenapa kita artikan contoh-contoh? Fi amsilati tasrifi pada contoh-contoh tasrif ini fi'il. Kenapa amsilah contoh-contoh? Jamak taksir. Misalun misalani. Amsilah kalau misal satu contoh. Amsilah contoh. Af'al jamak juga. Fi'lun fi'lani af'al. Makanya kita artikan fi'il. Oke. Faslun ini satu pasal. Fi amsilati pada contoh-contoh tasrif fi hadal af'al. Tasrif ini segala fi'il. Sebelumnya kita udah belajar sulasi mujarrad ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. Sulasi madhi juga kah? Af'ala, fa'ala, fa'ala dan seterusnya harus dihafal. Itu semua fi'il, contoh tasrifnya bagaimana? Nah, ini sekarang. Oke. Dah. Ta'riful fi'lil madhi. Ini memperkenalkan fi'il madhi. Apa arti ta'rif? Memperkenalkan fi'il madhi. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Muta'adi berarti kan? Muta'adi wazannya. Ta'riful fi'lil madhi, memperkenalkan fi'il madhi. Perhatikan. Jangan sampai enggak tahu fi'il madhi. Ammal madhi fahuwal fi'lul ladzi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madhi. Adapun bermula fi'il madhi, fahuwa. Niscaya maka bermula dianya fi'il madhi itu fi'il. Fi'il alladzi dalla yang menunjukkan ia ala ma'nan kepada makna wujida yang didapati akan dianya makna fi zamanil madhi pada zaman yang telah lalu. Adapun fi'il madhi maka dianya fi'il madhi itu satu fi'il yang menunjukkan kepada satu makna yang didapati akan dianya makna pada zaman lalu. Fi'il madhi satu kata kerja yang menunjukkan kepada kejadian yang sudah
Lalu. Jadi. Nah, itu fi'il madhi. Akala. Apa artinya? Aku sudah makan. Kenapa aku? Dari mana keluar aku? Oh, Akala. itu apa? Akala. Dia sudah makan. Dia sudah makan. Maknanya apa? Apa? Itu zamannya yang lampau, bukan makna. Akala maknanya apa? Apa arti akala? Makan. Makan. Maknanya makan. Uklun. Oh, Akala menunjukkan. Perhatikan di sini. Satu fi'il yang menunjukkan kepada satu makna. Akala maknanya makan. makan. Dan makan itu sudah Jadi. nah, zamanil madhi. Nah, akala sudah makan. Oke. Udah. Jadi semua fi'il madhi harus kita kasih makna sudah. Dah. Kemudian aksamul fi'lil madhi, ini ringkas-ringkas banget tapi penting banget. Aksamul fi'lil madhi, pembagian fi'il madhi. Aksamun, kismun, kismani, aksam. Aksamul fi'lil madhi, pembagian fi'il madhi. Fi'il madhi dibagi dua di sini. Ditinjau dari segi ada fa'il apa tidak. Ada bina fa'il, ada bina maf'ul nanti. Kalian dulu. Fal mabniyu lil fa'ili minhu maka na awaluhu maftuhan. Au kana awalu mutaharikin minhu maftuhan. Maka bermula yang dibina bagi fa'il darinya madhi itu ma. Yang adalah awalnya ma itu difathahkan. Atau adalah awal yang berharokat darinya ma itu difathahkan. Perhatikan. Fi'il madhi dibagi dua. Ada yang mabni lil fa'il, ada yang mabni lil maf'ul nanti. Maksudnya begini kan. Fi'il madhi yang mabni bagi fa'il, setiap fi'il kan perlu kepada fa'il. Fa'ilnya ketahuan. Kalau fi'il madhi fa'ilnya ketahuan, namanya bina fa'il. Daraba Zaidun Amran. Memukul oleh si Zaid akan siapa yang memukul si Umar? Zaidun. Berarti daraba fi'il madhi bina bagi fa'il. Fi'il madhi mabni lil fa. Apa arti fi'il madhi bina fa'il? Yang fa'ilnya kelihatan. Fi'il madhi yang fa'ilnya ketahuan. Fi'il madhi yang fa'ilnya ketahuan namanya fi'il madhi bina fa'il. Fi'il madhi yang fa'ilnya enggak ketahuan namanya fi'il madhi bina maf'ul atau bina majhul. Contoh, surika na'li, dicuri orang sandalku. Siapa yang mencuri? Tapi enggak ketahuan kan? Nah, itu namanya enggak ketahuan fa'ilnya. Namanya bina maf'ul atau bina majhul. Lagi bilang. Fi'il madhi bina fa'il yaitu fi'il madhi yang ada yang ketahuan fa'ilnya. Fi'il madhi yang ketahuan fa'ilnya disebut fi'il madhi bina fa'il atau nama lainnya fi'il madhi bina ma'ruf. Paham? Ma'ruf artinya dikenal. Arti dikenal diketahui siapa fa'ilnya. Dah. Itu artinya. Sekarang tandanya. Bagaimana kita tahu kalau itu fi'il madhi bina fa'il ini? Perhatikan. Fal mabniyu lil fa'ili minhu. Maka bermula yang dibina bagi fa'il darinya madhi. Itu ma fi'il karena awaluhu yang adalah awalnya fi'il itu difathahkan. Huruf pertamanya mesti fathah kalau fi'il madhi. Atau adalah awal yang berharokat darinya fi'il itu berharokat. Itu difathahkan. Huruf pertama fathah atau huruf pertama yang berbaris. Dia ada beberapa huruf. Tapi huruf pertama nggak ada barisnya. Ya kan? Huruf pertama yang berbaris fathah juga. Itu namanya fi'il madhi bina fa'il. Misaluhu, bermula contohnya itu nasara. Nasara fathah kan awalnya? Nah udah. Itu fi'il madhi bina fa'il atau bina ma'ruf. Nasara, nasara, nasaru. Ini tasrifnya. Kan fathah semua awalnya. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, sartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu. Nah, bagaimana cara mengartikan nasara? Telah menolong ianya seseorang akan seorang yang lain. Cuma maf'ulnya harus ada muta'addi. Cuma di sini sebagai contoh nggak perlu kepada maf'ul. Nasara telah menolong oleh dua orang laki-laki itu akan siapa? Nasaru menolong oleh mereka itu akan siapa? Nasarat menolong ia seorang perempuan, hiya.
Nasarata menolong oleh dua orang perempuan akan siapa? Nasarna menolong oleh mereka perempuan akan siapa? Nasarta kamu telah menolong akan siapa? Nasartuma kamu berdua telah menolong siapa? Nasartum kamu sekalian telah menolong banyak orang. Nasarti perempuan kamu perempuan. Anti nasartuma antuma nasartunna antunna nasartu aku ana nasarna kami nahnu. Ana sebut kami ji nahnu. Mana sebut kami? Orang ngaji. Nah, kan? Nasartu ana nasarna nahnu. Udah. Nah, itu fi'il madhi. Jadi fi'il madhi enak banget, Dek. Dek, fi'il madhi tasrifnya datar. Enak banget, gurih. Kayak es cendol. Jadi dia datar. Dah. Ini. Wakis ala hadal fi'li. Kiaskan olehmu. Wakis. Kiaskan maksudnya contohkan olehmu. Contohkan. Wakis. Kiaskan olehmu. Ala hadal fi'li. Di atas ini fi'il akan af'ala. Af'ala kan fi'il madhi 4 huruf. Tasrifnya sama aja seperti nasara. Tinggal diluruskan. Coba diluruskan. Af'ala. Af'ala. Af'alat. Fa'alna. Af'alta. Af'alti. Fa'ala. Coba luruskan fi'il madhi. Fa'ala. Fi'il madhi doang. Lanjut. Fa'ala. Lihat watannya. Fa'ala. Fa'alat. Fa'alna. Fa'alta. Fa'altuma. Fa'altu. Fa'alti. Fa'altuma. Fa'altunna. Fa'altu. Fa'alna. Harus panjang kah? Fa'lala. Fa'lalta. Fa'laltuma. Fa'laltum. Fa'laltuma. Fa'laltunna. Fa'laltu. Fa'lalna. Tafa'lala. 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 Tafa'lalu. Tafa'lalat. Tafa'lalata. Tafa'lalna. Tafa'lalta. Laltuma. Tafa'laltum. Lalti. Tafa'laltuma. Tafa'laltunna. Tafa'laltu. Tafa'lalna. Ini kita tasrif sendiri sampai berbuih. Jadi biar lancar. Memang begitu dia. Kalau enggak lidah kita macet kalau baca kitab. Enggak lancar kan? Nah, udah lanjut. Simak lagi. Wakis ala hadal fi'li. Kiaskan olehmu di atas ini fi'il akan af'ala. Kita contohkan kepada nasorat. Fa'ala. Tinggal contohkan. Fa'ala. Fa'lala. Tafa'lala. Tafa'ala. In fa'ala. Ifta'ala. Semuanya fi'il madhi. If'allala. Istaf'ala. If'alalla. If'au'ala. If'ala. Semua fi'il madhi. Udah. Perhatikan. Nah, perhatikan satu yang pertama af'ala. Ini kan hamzah di awalnya nih. Af'ala. Ada kan? Wakis ala hadal fi'li af'ala. Ada enggak? Af'ala. Jadi kiaskan olehmu di atas ini fi'il akan af'ala. Af'ala itu hamzahnya selalu berbaris. Akroma, aslama, hamzahnya selalu namanya hamzah kata. Arti hamzah kata enggak boleh hilang, selalu berbaris. Dah. Kemudian perhatikan lagi wan fa'ala, ada enggak? Fa'ala, fa'lala, tafa'lala, tafa'ala, wan fa'ala, ada kan? Wan fa'ala ada. Ketemu Bang, wan fa'ala. Baca dari wakis ala. Wakis ala hadal fi'li af'ala fa'ala fa'ala tafa'ala wan fa'ala. Dek, kipasnya geserin dek, putar. Nah itu penting, perhatikan wan fa'ala. Wan itu maksudnya in fa'ala. In cuma hamzahnya itu bukan hamzah kata, namanya hamzah wasat.
Sambung ya. Boleh diberi baris, boleh di. Kalau kejepit dengan huruf yang lain, dia hilang barisnya. Jadi wan fa'ala. Kalau nggak ada waw, baru in fa'ala. Jadi itu namanya hamzah wasal, dia nggak dikasih baris. Tergantung kalimat sebelumnya, huruf sebelumnya. Kalau dhammah ya dhammah nggak apa-apa. Wun fa'ala misalkan. Enggak. Kemudian waf ta'ala. Ini juga hamzah wasal nih. Kalau nggak ada waw, if ta'ala. Kalau ada, terserah. Faf ta'ala juga boleh. Enggak. Udah, itu namanya hamzah wasal. Begitu juga waf'an lala. Ya kan? Hamzahnya hamzah wasal. Istaf'ala juga sama. Istaf'ala, fastaf'ala, waf'alalla, waf'au'ala, waf'ala. Nah, itu semuanya hamzah wasal. Nah, ini penjelasannya di depan nih. Makanya ayah ulang tadi. Jadi hamzah kata satu doang, yaitu wadan af'ala. Wadan af'ala hamzah itu selalu berbaris. Walaupun ada waw, ada apa aja, tetap wa'af, nggak boleh waf'ala. Kalau kita baca waf'ala, berarti dia dari sulasi nanti. Perhatikan. Wala ta'tabir harakatil alifati fil awaili. Wala ta'tabir, jangan engkau i'tibar. Apa arti i'tibar? Sambung. Bukan sambung. Kalau i'tibar masa sambung? Gak ada bahasa Indonesia i'tibar. Kita harus mengambil i'tibar. Pelajaran segala macam. Nah, beda ya. Wala ta'tabir, jangan engkau hitung. Jangan engkau anggap. Nih. Wala ta'tabir, janganlah engkau menghitung harokatil alifat akan harokat alif-alif fil awaili di awal-awal fi'il di atas. Jadi waf'an lala, wastaf'ala kah? Alif itu jangan dihitung. Dek, perhatikan. Wala ta'tabir, janganlah engkau menghitung akan harokat-harokat alif yang ada pada awal. Alif itu jangan dihitung. Fa innaha zaidatun. Sesungguhnya harokat alif itu harakat tambahan, zaidah. Itu huruf tambahan. Tasbutu fil ibtida. Sebut ianya harokat fil ibtida di awal. Sebut ianya harokat fil ibtida di awal. Wa tasbutu fid darji, dan gugur ianya harokat pada darji. Darji di tengah. Kayak cerita tadi. Kalau di awal nggak ada huruf lain, kita baca istaf'ala. Istaghfara, kan? Baca isnya. Tapi kalau dia kehimpit dengan huruf yang lain, hilang. Wastaghfara, kan? Wastaghfir, ya kan? Apa? Surat itu? Wastaghfirhu innahu kan? Was kan? Enggak ada is. Nah itu. Dah. Paham enggak kira-kira? Ini bina maf'ulnya belum nih. Penting banget nih. Satu lagi, ini kejar target. Masya Allah. Perhatikan. Wal mabniyu lil maf'uli minhu, dan bermula yang dibina bagi maf'ul darinya madi. Apa arti bina maf'ul? Tadi. Bina lazim. Mana ada bina lazim? Yang nggak kelihatan pakai maf'ulnya. Fa'il. Fi'il yang nggak ada fa'ilnya, bukan nggak ada, nggak ketahuan. Fi'il yang nggak ketahuan fa'ilnya namanya bina maf'ul atau bina majhul. Fi'il yang ketahuan fa'ilnya disebut bina ma'ruf atau bina fa'il. Dua. Itu penting banget. Bina fa'il ketahuan fa'il. Bina ma'ruf ketahuan fa'il. Bina maf'ul enggak ketahuan fa'il. Bina majhul enggak ketahuan. Nah, itu udah kita di sini enggak dijelaskan artinya. Kita udah paham. Tinggal sekarang tandanya ini. Wa huwal fi'lul ladzi lam yusamma fa'ilu. Wa huwa dan dianya yang mabni bagi maf'ul. Wa huwa dan dianya fi'il yang mabni bagi maf'ul, itu fi'lul ladzi, fi'il alladzi lam yusamma, yang tidak disebutkan fa'iluhu akan fa'ilnya si fi'il. Nah ini. Bahwa dianya fi'il bina bagi maf'ul itu fi'il alladzi lam yusamma, yang tidak disebutkan akan fa'ilnya si fi'il. Jadi ada fi'il, nggak ada fa'ilnya, nggak ketahuan, langsung maf'ul. Namanya bina maf'ul. Tandanya apa ini? Makana awaluhu madhmuman. Jadi ma di sini kan khabar wal mabniyu. Ini kan antara dua strip ini. Antara dua strip ini enggak dihitung. Jadi cara mengartikan bermula yang dibina bagi maf'ul darinya madhi itu ma. Karena ma yang adalah awalnya ma itu didhammahkan. Kalau fi'il madhi awalnya dhammah. Awalnya
Dhammah. Ini tanda-tanda dia fi'il bina maf'ul. Ma yang adalah awalnya ma itu didhammahkan. Ka fu'ila. Seperti fu'ila. Dari fa'ala jadi fu. Iya. Oke. Jadi harus kita baca dulu sampai akhir ya. Oh iya, ini belum. Ayah lanjut dulu. Fi'il bina maf'ul, fi'il yang awalnya dhammah, huruf sebelum akhirnya kasrah. Nah, itu nanti ada di ujung. Oke? Awalnya dhammah, huruf sebelum akhir kasrah. Contoh, fu'ila. Berarti diperbuat. Fu'lila. Dari fa'lala jadi fu'lila. Uf'ila. Dari apa? Af'ala jadi uf'ila. Kemudian fu'ila dari apa? Fa'ala. Fa'ala ma'ruf, fu'ila majhul. Fu'ila. Nah, fa'ala di depan fa apa? Alif ini jadi wow. Kenapa jadi wow? Karena dhammah. Oh ya. Dhammah munasabatnya kan wow. Jadi alif tadi dirubah jadi wow, jadi fu'ila. Tu fu'ila asalnya. Tu fu'ila. Tu fu'lila. Ya, oke. Atau penting banget nih. Ya kan? Jadi orang Arab kita insya Allah. Nggak mau pergi ke Arab. Dubai. Ke Dubai jalan-jalan. Kalau bisa baca kitab gundul baru. Kita cari tiket ke Dubai kan? Beda ya bahasa. Mana ada beda, sama aja. Kalau ini kita udah bisa, Ano juga bisa, 5 menit udah bisa. Susah. Iya, apa yang susah? Yang susah kan yang ini. Beda sama ini. Bahasa Quran yang penting. Kalau bahasa itu kayak gini, orang ngobrol bahasa Indonesia di sekolah pakai kamus kan, sama bahasa ngomong mah semua orang bisa. Sih, ya kan? Tapi kalau orang udah bisa bahasa Indonesia yang benar, ngomong pasti bisa kan? Nah itu. Kan yang penting yang diajarkan di sekolah bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia bisa, tapi nilai bahasa Indonesianya 4 ujian. Nah itu tandanya nggak bisa bahasa Indonesia. Enggak, itu maksudnya contohnya. Misalkan gini, Bang, kita bisa ngobrol bahasa Arab. Pas ujian bahasa Arab, dapatnya 3. Itu namanya nggak bisa bahasa Arab. Nah itu, kan bahasa Quran. Namanya Arab Fusha. Berarti orang Arab belum tentu bisa. Belum. Kalau enggak, orang Arab udah jadi ulama semua. Nah itu. Bisa dong ya? Sama, semua daerah juga sama. Bisa ngomong Quran. Nah, kan guru bahasa Indonesia jarang di sekolah kan? Padahal orang Indonesia. Apa orang Indonesia bisa bahasa Indonesia semua? Enggak. Nah, kita bahasa pasaran, ngomong sembarangan, gak ada aturan. Nah, kenapa deh? Au makana awalu mutaharikin, atau fi'il yang adalah awal yang berharokat darinya ma itu dhamma. Jadi 2 kodenya. Perhatikan Bang. Fi'il madhi bina maf'ul, fi'il yang huruf pertamanya dhamma. Maka huruf pertamanya dhamma. Atau gini, atau ma yang adalah awal yang berbaris darinya ma dhamma. Atau huruf pertamanya enggak ada harokat. Huruf selanjutnya yang pertama berharokat didhammahkan. Itu bina maf'ul juga. Contoh uftu'ila. Tadi hamzah kan enggak dihitung. Berarti kan enggak ada barisnya. Ta'ala. Misalkan ada waw, waf ta'ala kan? Nah, kalau dimajhulkan berarti waf tu'ila kan? Huruf pertamanya dhammah. Huruf pertama berbaris. Huruf pertama banget enggak ada barisnya. Wastuf'ila. Wastuf'ila ini majhul. Nah. Jadi udah wastuf. Misalkan wawnya kita buang, gimana cara baca? Mana? Ini wastuf'ila. Ustuf'ila. Jadi nahwuftu'ila. Ini gimana kita baca? Kalau enggak dibaca nahwu. Ifta'ala. Kita majhulkan jadi uftu'ila. Jadi hamzah ini mengikuti huruf pertama. Kalau huruf pertama dhammah berarti hamzahnya uftu'ila. Kayak wastuf'ila. Kalau wawnya dibuang jadi ustuf'ila. Ini penjelasannya. Wa hamzatul wasli tatba'u hadzal madhmuma fi dhammi. Bermula hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal? 2. Hah? Itu alif. Dan bermula hamzah wasal tatba'u itu mengikuti hanya hamzah wasal akan ini dhammah pada dhammah.
Karena huruf pertama yang berbarisnya dhammah, hamzah wasal pun di dhammahkan. Jadi ustuf ila. Apa beda hamzah dan alif? Lah bisa dikatakan itu Dari baris. Hamzah ada barisnya, alif nggak ada barisnya. total. Ya, jadi alif yang berbaris namanya hamzah. Enak kalau di pesantren ya, ngaji jam 8 selesai jam 11. Enak banget kan? Kalau ayah ngaji dulu. Sekarang ngajinya 15 menit. Kapan pinternya? Lanjut dikit lagi. Wa ma qabla akhiri yakunu maksuran abada. Nah ini. Dan bermulama yang sebelum akhirnya fi'il, dan bermulama yang sebelum akhirnya fi'il itu ada ianya ma itu dikasrahkan selama-lama, maksuran abada. Nah, itulah fi'il bina maf'ul. Huruf pertamanya dhammah atau huruf pertama yang berbaris dhammah, kemudian huruf sebelum akhir dikasrahkan. Takulu engkau berkata nusira. Dari nasara. Nusira Zaidun. Ditolong orang akan Baik. siapa yang menolong? Orang. Enggak ketahuan. Enggak disebut kan? Nah, namanya bina maf'ul. Jadi kalau nusira itu fi'il bina majhul atau bina maf'ul. Tugasnya apa? Merafakkan naib fa'il. Apa arti naib fa'il? Pengganti. Penti fa'il. Karena fa'il enggak disebut kan? Nah, nusira Zaidun, ditolong orang akan si Zaid. Wastukhrijal malu, dan dikeluarkan akan harta. Oke? Wastukhrijal malu, dan dikeluarkan akan harta. Ustukhrija fi'il madhi bina majhul. Tandanya dhammah huruf pertama, kasrah huruf sebelum akhir. Tugasnya merafa'kan naib fa'il, malu naib fa'il, marfu' dan rafa' dhammah. Nah, itulah fi'il bina maf'ul. Kesimpulannya apa? Ngaji tadi. Hafal kesimpulannya. Fi'il dibagi dua. Ada fi'il muta'addi, ada fi'il Aziz. muta'addi, fi'il yang ada fa'il, ada maf'ul. Fi'il muta'addi disebut juga fi'il waqi' atau fi'il mujawiz. Oke. Fi'il lazim, fi'il yang enggak ada, Maf'ul. maksudnya enggak ada maf'ul, enggak butuh kepada maf'ul. Bukan enggak ada, enggak ditulis. Karena fi'il muta'addi kadang enggak ditulis juga maf'ulnya. Tapi maf'ulnya ada, tapi enggak ditulis, enggak apa-apa. Jadi fi'il lazim, fi'il yang enggak butuh kepada maf'ul. Itu fi'il lazim. Fi'il lazim juga disebut fi'il Ghairu waqi. ghairu waqi' atau ghairu Di. muta'addi. Cara memuta'addikan fi'il lazim. Ikutin azan. Nah, kalau fi'ilnya 3 huruf, dirubah jadi wazan fa'ala atau wazan af'ala. Kalau fi'ilnya 3 huruf atau lebih atau ini tambah huruf jar. Tambah huruf jar di maf'ulnya. Artinya begini, kalau kita tambah huruf jar bisa untuk fi'il 3 huruf, bisa bukan. Tapi kalau merubah wazan khusus fi'il 3 huruf. Oke. Kemudian fi'il madhi, satu fi'il yang menunjukkan kepada makna yang sudah terjadi. Fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan kepada makna yang sudah terjadi. Sudah kapan? Terjadinya kapan? Udah lama. Kalau barusan bukan fi'il madhi. Fi'il madhi juga. Pokoknya dari kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan kejadian itu sudah terjadi. Apakah lama banget atau barusan namanya fi'il madhi. Nah itu enggak harus zaman dulu banget. Nah. Oke. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab.